sudah bersedia meluangkan waktu. Perkenalkan, nama saya Sedari Kalali, di sini selaku moderator. Dan ini ada Mas Muhammad Ibnu Sifa sebagai notulen. Dan di sebelahnya Mas Ibnu ada Mas Rozak Rinur Jatmoko sebagai observer. Dan di sebelahnya ada Mas Titan Fadil Akbar sebagai videographer. Perlu saya sampaikan ya Mas, bahwa semua informasi yang ada yang Mas bagikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk tujuan tugas ini saja. Seperti itu. Identitas Mas semua akan disamarkan nantinya. Apakah Mas bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Siap, bersedia. Baik Mas, terima kasih Mas. Dan apakah Mas mengizinkan jika sesi ini saya rekam untuk membantu analisis saya nanti? Ya, bersedia. Sebelumnya boleh tahu nggak Mas ini Mas ini sebagai apa di sini? Maksudnya di mana atau di fakultas mana seperti Mas? Kalau saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ya. program studinya pendidikan agama. Mas Ari? Kalau saya mahasiswa manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kalau saya sama. Kalau saya mahasiswa UMP, prodinya Teknologi Radiologi Pencitraan. Because Ada saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Tikus juga sama dari teknologi radio pencitraan. Oke, baik Mas. Nanti untuk sistem wawancaranya seperti itu ya. Saya akan soal satu kali, nanti dijawab dari Mas Dewa dulu sampai Mas Fatir ya. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama, ketika Mas mendapatkan sebuah tugas kuliah, apa yang biasanya pertama kali Mas lakukan? Mungkin bisa dijawab, apakah membuat rencana terlebih dahulu atau langsung mengerjakan atau seperti apa Mas? Dari Mas Dewa dulu. Biasanya membuat rencana. Oke, itu boleh diceritakan membuat rencananya seperti apa? Sebenarnya cuma dicatat aja sih, rencana waktu. Biar nggak lupa. Iya, biar nggak lupa. Oke, untuk strategi yang lain mungkin ada nggak? Atau hanya itu? Nggak ada sih, cuma dicatat aja tugasnya dan apa ya, kayak pelaksanaan kerjanya pun nggak dicatat sebenarnya. Oke. Untuk Mas Zaki? ini jawab jujur ya Mas. Oh ya, jujur. Ya kalau misalnya kelasnya saya sendiri ya, saya pasti ada antisipasi Mas. Makanya oh yang minggu depan apa hari apa gitu. Tapi kalau sama teman-teman yang udah banyak kenal ya pasti tunda lah. Maksudnya ada teman ini gitu. Jadi nggak langsung ngerjain gitu Mas. Tunggu sampai deadline lah. Oh, mendekati deadline Iya. baru semangat. Apakah muncul inspirasi Mas kalau mendekati deadline? Ya biasanya tuh meroket lah, kalau otaknya tuh meroket ya kalau jam 12. Ada sedikit push ya. Jadi kerjanya tambah semangat Mas kalau deadline tuh pasti. Terus Mas Adil? Saya sama sih. Pertama dicatat dulu, Ya. catat di nomor terus. Tapi kalau lupa ya sering lupa ya. Terus ini sebenarnya telat seminggu nih. Itu masih boleh dikumpulin Mas? Masih. Oke. Untuk Mas Dika sendiri? Kalau saya sih hampir sama kayak Mas Dewa. Bikin rencana dulu kayak kapan ini kira-kiranya hari yang free gitu baru dikerjain. Kalau misal di hari itu malamnya siangnya dikasih tugas, malamnya free sih ya langsung kerjain. Oh, oke. Tergantung free-nya kapan aja. Jadi ada waktu luang juga. Iya. Sana sini naik info. Untuk Mas Dimas sendiri gimana? Ya mungkin kalau menurut itu tergantung dari tugas sendiri. Sekiranya mungkin dikerjakan secepatnya, tapi juga mungkin kalau tugasnya bisa dikerjakan di waktu yang mepet, mungkin dikerjakan di waktu yang mepet sama deadline. Oke, berarti tergantung tugas lainnya sulit atau enggaknya ya Mas, untuk menentukan cepat dan tidaknya mengerjakan. Oke, untuk Mas Fatir?
tugas biasanya kayak bentuknya itu kayak bentuk disuruh buat poster, biasanya cepat ngerjainnya. Ada yang ngerjain tugasnya itu bertahap atau nyicil seperti tugas makalah. Biasanya ngerjainnya kayak gitu sih. Kalau apa ya, pokoknya awalnya itu langsung ngerjain. Kalau misalnya tugas kayak kecil kayak gampang itu kayak poster biasanya sehari jadi. Kalau makalah mungkin dicicil gitu. Saya 2 hari 3 hari. Lebih suka desain juga mas. Enggak juga sih. Oh, Karena tugas, bukan suka. Oke, untuk mungkin pertanyaan selanjutnya ya mas. Ini kan mas sering kali ada jarak ya antara rencana untuk mengerjakan tugas dengan implementasi untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Nah biasanya itu bisa diceritakan mas pengalamannya, maksudnya dalam gap kan pasti ada rencana mengerjakan tugas, nah ada gap itu mas sampai mengerjakan itu diisi tugas sama mas biasanya. Kalau dari saya Iya. ya, kalau misal mungkin tugasnya, kalau saya sih kebanyakan tugas makalah ya. Tugas makalah, jadi ya sama sih kayak Fatir tadi, dicicil dulu, misal nyari referensi dulu, kemudian nanti bagi tugas sama sesama kelompok gitu. Nanti baru apa ya, kayak hari apa gitu nanti tinggal disatuin lah sama teman kelompoknya. Oke, berarti terorganisir ya mas. Untuk mas Ari, Kalau saya sih tugas tergantung tugasnya dulu ya mas. Kalau kayak metode penelitian gitu atau apa kan biasanya deadline nih mas. Ya. Tapi agak lama lah waktunya, jadi nggak terlalu dari senggang waktu itu tuh santai-santai aja sih mas. Kalau saya jujur ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi Hamin 1 hari itu baru mikir gitu, maksudnya mulainya dari mana. ya, berarti ada intervensi dari waktu sendiri ya mas. Oke. Untuk mas Adit, Kalau saya sih gapnya biasanya nyantai sih mas, kayak main game, tidur. Tapi kalau keinget ya saya langsung gitu kalau pengen gitu. Kalau enggak ya paling sistem buat semalam biasanya. oke, berarti bisa dikatakan tergantung mood ya mas. Iya. Oke. Mas Dika, Ya, kalau saya sih sama ya, tergantung tugasnya gimana, cuma kebanyakan di makalah di makalah dokumenter, cuma kelompok sebenarnya ada yang nyantai ya. Kalau aku yang diisi di waktu berarti nyantai sebenarnya nganggur ya, main game sama biasanya main sama teman ya gitu sih. Tetap kalau tugas sendiri ya deadline tunggu semalam. oke, berarti ya untuk gapnya itu ya mas paling ngapain cuma tetap ingat gitu ya. Oke. Untuk mas Dimas sendiri, Ya, kebetulan di manajemen kan tugasnya itu sendiri kebanyakan PPT ya Pak. Nah, kalau pembuatan PPT kalau misalnya itu merangkum artikel namanya gitu aja. Jadi tenggat waktu selama tugas itu paling diisi sama ya paling kalau semisal H-3 sebelum deadline itu nyari jawaban. Entah itu nanya ke teman atau segala macam, tapi sebelum itu biasanya paling dia berarti saya lebih prepare ya belum deadline. Oke, untuk mas Fatir sendiri Kalau saya sih hampir sama kayak semua, paling nyantai juga. Cuman kalau tugas kelompok biasanya kayak makalah, dapat bagian yang makalah itu langsung ngirim materinya. Biasanya langsung. Kalau dapat bagian PPT biasanya terakhiran dan di H-1 atau semalam lah sebelumnya. Paling gitu doang sih. Kalau sambil ngerjainnya sih nyantai sebenarnya nunggu-nunggunya. oke, nanti cuma untuk prepare ya mas. Iya. Mas Fatir. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam 1 semester ini mas, seberapa sering mas mengerjakan tugas itu mendekati deadline? Maksudnya mepet deadline dulu, berapa sering gitu? Sebenarnya sering sih, sering apa ya, yang banyak
kebanyakan sering ya, karena kan tugas kan kelompokan ya, udah mesti kan saling tunggu sama lain gitu loh. Kadang saya udah selesai, kadang yang lain belum, kadang yang lain udah selesai, saya belum gitu. Untuk presentase 1 sampai 100 itu berapa mas? Untuk yang mendekati data Ini 70% ya. 70%. Ya. Oke. Untuk mas Zaki sendiri. Kalau semester ini banget ya mas, Hmm. semester ini sih lagi jarang ada tugas ya, cuman paling dikejar apa bimbingan aja sih ya mas. Cuman kan bimbingan juga judul aja belum nemu gitu ya mas ya. Terus ya mungkin semester lalu tuh sering banget gitu kalau mau deadline buat tingkat akurasinya ya 99,9 mas. Pasti itu nggak mungkin nggak, belum deadline itu nggak mungkin gitu pas dapat tugas langsung kerjain itu nggak mungkin gitu. Ya sudah sih tidak patut dicontoh ya, tapi ya jujur aja. Referensi kompetisi ya. Untuk mas Adi sendiri. Sebenarnya sih karena jurusannya sama terus kelasnya juga sama ya. Nggak ada tuh dia mulai sampai Gak ada tugas sih semester ini jarang jadinya selalu sistem foto semalam lah terus 100% lah. Kayak gitu. Oke, untuk mas Dika. Jujur emang dari semester jarang sih di prodi saya ada tugas, kayak bisa ada tugas kebanyakan kelompok, cuma semester ini cuma bisa dihitung jari lah 1 sampai 3 yang individu. Ya presentasinya 80% lah. Oke, untuk mas Dimas. Mungkin buat sekarang tuh buat pengerjaan tugas di tengah jalan itu jarang ya, karena emang dia itu jadi untuk sekarang tuh sudah jadi tengah tugas pasti ya tugas presentasi mungkin ya sekitar mungkin kalau kemarin hampir sama kayak Mas Dika paling ya 80% saya itu karena mendekati deadline itu biasanya tugas kelompok kayak makalah itu paling nungguin teman-teman yang belum ngasih materi atau nungguin teman yang baru selesai gitu loh. Oh, boleh. Iya. Soalnya itu harus kayu gitu ya. Aduh, nggak bisa ngomong sendiri. Sangat kalau aku bisa minum mas, aku minum jawaban deh. Silakan jadi materi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nampak belum? Iya, dulu aja. Oke, siap. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya mas. Ini ada statement nanti masnya cukup setuju atau tidak setuju cuma diperhatikan sedikit masalah. Ini ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka bekerja paling efektif atau paling kreatif itu ketika di bawah tekanan waktu atau mepet deadline. Itu menurut Mas Dewanto gimana? Ya setuju sih. Setuju. Karena siapa yang tadi yang bilang siapa ya? Apa ya? Ketika kita di bawah tekanan itu otomatis adrenalin meningkat gitu. Nah, saat adrenalin meningkat itu apa ya? Semua kemampuan yang kita miliki, usaha yang kita miliki itu otomatis keluar gitu. Oke. Untuk Mas Setuju banget sih mas, karena ya itu dia bener adrenalin, terus semuanya jadi terpacu sama ide-idenya tuh keluar semua mas. Pokoknya beres mas kalau
deadline itu pasti semua lancar lah dari segi manapun ya, Bu. Ya. Mau dari tangan, otak atau mata juga pasti fokusnya satu hal gitu, Mas. Oke, Mas Adil, Saya juga setuju. alasannya sedikit Mas. Ya karena saya mengalami sih, jadinya Pengalaman berarti. iya saya terus Ayo sih. Jadi pengalaman yang berarti. Oke. Mas, Kak, Enggak setuju sih, sama lah kayak yang tadi yang bilang kalau di deadline itu kayak tiba-tiba otaknya jadi ngejreng gitu kan, jadi adrenalin tuh Pak itu jadi bisa lebih fokus. oke. Mas, Mas. Kalau bisa ya, karena emang terbiasa juga. Mungkin kalau bisa menjadi dari apa ya, dari pengalaman pribadi ya, dari pengalaman pribadi. Jadi lebih apa ya, kita tuh fokus ke satu hal, tapi apa ya, hal-hal yang lain tuh jadi kita tuh juga ngurusin hal yang lain gitu. Mungkin itu terus apa ya, kreativitasnya tuh lebih aktif juga loh Mas. Jadi apapun tugasnya, yang penting kita tuh ngerjain, nanti urusan selesai nggak selesai, yang penting dikerjain. Mungkin karena saya mau nggak mau harus ngerjain Iya. dan Karena bisa mengumpulkan inspirasi lah. Untuk Mas Parkir sendiri. Sama seperti semua setuju, karena ya bersama jawabannya sih kayak semua. Udah seperti Ya, Mas. ya sama udah semuanya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mas semua ini pernah dengan sengaja menunda suatu tugas karena merasa tugas itu terlalu mudah atau terlalu membosankan jika dikerjakan cepat gitu? Kalau dari saya sih menunda tugas itu antara mudah, justru kalau biasanya mudah itu langsung dikerjain. Biasanya menunda tugas itu karena yang pertama belum dapat jawaban, belum jawaban dari teman atau dari Google misalkan, belum dapat referensi. Terus yang kedua itu emang susah aja. Oke. Untuk Mas Zaki sendiri, Ya apa ya Mas pertanyaannya? Kalian kok. apakah Mas Zaki pernah sengaja menunda suatu Oh, tugas iya, iya. karena merasa tugas itu terlalu mudah atau membosankan bagi Mas? Ya yang pasti sih jelas ya Mas. Kayak saya tuh orang yang suka menunda-nunda, tapi tidak menunda sama sekali. Asik. Tapi ya saya ya ibaratnya tergantung tugas ya Mas. Kalau mudah ya biasanya langsung bener kayak Mas Dewa kayak cari jawaban gitu. Kalau emang mudah ya Mas, maksudnya cepat gitu ngerjainnya, terus pengumpulannya waktunya terbatas pasti gercep lah. Cuman kalau ya yang proyek besar terus itu apa tengah waktunya lama, itu biasanya agak nyantai lah gitu Mas. Oke, jangan. Untuk Mas Adil sendiri, kalau menurut saya kalau ditunda ya jelas ditunda, sering banget tunda lah. Soalnya biasanya kalau yang ditunda itu yang susah gitu loh. Kayak contoh skripsi. Skripsi apa? Skripsi apa? Skripsi apa? Sampai sekarang kan skripsi nggak ada ditunda. Tunda terus. Kayak gitu itu karena susah hadir. mungkin harus mencari banyak referensi ya Mas. Jadi susah juga mungkin faktor dari ghostingnya juga kan yang killer atau ya memang harus sedetail itu. Oke, siap. Untuk Mas Dika sendiri, gimana? Itu saya sih ya karena saya di maba ya, terus Oke. apa ya, ketika misalnya ada tugas sih apa berusaha jangan nunda-nunda sih. Cuma memang kalau misalnya lagi sibuk ya, karena saya selalu nyoba nyari kegiatan tiap waktu gitu. Kalau misalnya TV
usahain saya kerjain. Kalau soal tugas mudah atau sulit sih sama aja sih, kalau emang lagi nggak bisa itu udah. Oke, jadi muncul kemarin ya. Iya, bukan susah gampangnya. Nah, menurut Mas Dimas, Kalau dari saya sendiri sih, kadang dengan umur memang kalau misal dapat sampingannya cepat yang kita harus dapat sampingannya lama ya. oke. Iya, biasa. tapi sebelumnya ada usaha sendiri belum? Maksudnya terus kalau mentok baru minta atau lagi? Atau gimana? Atau dari awal udah langsung minta? Oh, Usahanya bisa cari duit. ah, Ini jawaban sendiri. Kadang usahanya ya nyari yang mudah. Ya bisa. Tapi udah dari Mas tadi. Kalau undang sih paling langsung dikerjain kayak hapus 2 atau hapus 3. Biasanya sih kayak gitu. Kayak misalnya hari ini tugas hari Selasa, paling dikerjain hari Kamis atau Jumat. Kalau sengaja udah sih nggak ada, tapi langsung dikerjain gitu. Wah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas, seberapa penting bagi Mas penilaian atau pendapat dari dosen terhadap kualitas pekerjaan tugas Mas? Itu apakah khawatir akan penilaian tersebut pernah membuat Mas maksudnya kalau dosen kan biasanya ada beberapa hal gitu, misal kalau setelah mengerjakan tugas dosen itu memberikan positif atau negatif, itu perasaan Mas gimana? Apakah ada kekhawatiran tersendiri ataukah justru Mas malah apa ya, merasa ya udah emang ini kemampuannya segini? Apa ya? Apa ya? Kalau misal nggak tahu penilaian dari dosen sih, entah itu nilainya positif atau negatif ya saya terima apa adanya. Mesti introspeksi lah, bukan introspeksi terus ya. Oke, berarti kalau ada masukan dosen meskipun dari positif maupun negatif tetap introspeksi diri ya, Introspeksi diri. dan jadi masukan juga untuk Mas Sakti. Ya sebenarnya kan mahasiswa sama dosen ya hubungannya tugas ya Mas. Itu menurut saya ya kalau ada masukan dari dosen ataupun penilaian yang kurang memuaskan saya sih introspeksi juga sih Mas, benar kayak kesalahannya di mana atau apa yang saya kurang maksimalin di mata kuliah itu gitu, Mas. Betul di improve mungkin Iya. ya saudaranya. Kompleks strong lah. Mas Adil, seberapa penting bagi Mas Adil itu penilaian atau pendapat dosen terhadap kualitas pekerjaan tugas Mas Adil? Masukannya apa? Ya nggak penting-penting banget. Soalnya nggak pernah ngumpulin tugas, nggak pernah diapa-apain. Oh cuma Ngumpulin itu udah dosennya nggak pernah ngomong. maksudnya kalau ngumpulin di offline kelas offline gitu ya? Nggak pernah ya? Berarti nggak pernah juga dapat feedback gitu? Nggak pernah. Cuma sekedar ngumpulin buat ngomongin aja nilai. Oke, untuk Mas Terima kasih yang tadi sama Dewa. Saya malah senang lah kalau saya dikasih masukan dari dosen, mau itu negatif atau positif. Dan saya juga jadi tahu gitu jadi lebih baik. Oke, Mas Oke, Mas Mungkin itu karena dari dosen sendiri itu nggak ngasih masukan saran, jadi ya kita juga nggak dapat feedback, jadi cuma sekedar yang ngumpulin, terus ya kita nggak tahu saran atau masukan dari dosen itu seperti apa. Jadi ya lebih ke ya udah kalau misalnya kita apa menerima masukan ya kita terima, kalau misalnya mau dikasih atau mungkin kayak dosen yang juga ya udah kita juga ikutan ya udah mungkin dosen juga merasa cukup sama apa tugasnya kita kerjain. misal
tugas buat minggu ini. Cuma tugasnya itu diberikan minggu lalu. Terus di minggu ini di review pas kelas offline itu. Paling kayak apa ya mas? Jadi contoh kayak tugas yang mau datang nih di minggu besok. Nah ini kan dari dosen tuh ngasih tugas. Nah itu tuh kayak besok tuh di minggu besok dikumpulin. Terus kalau misalnya ibaratnya kadang dosen tuh di minggu yang sekarang itu ngingetin kalau misalnya di minggu besok tuh apa ya dikumpulin terus nanti dari dosen tuh nunjuk suruh presentasi. Nah tapi kadang itu tuh nggak terjadi gitu loh mas. Kayak yang tadinya di minggu lalu tuh bilang kayak gini, di minggu yang berikutnya tuh iya kayak nggak jadi yang di minggu lalu. Jadi jarang buat kayak ibaratnya mereview yang di minggu lalu, yang dibahas di minggu lalu gitu. Jadi kurang masukan dari dosen. Kayak dari dosennya sendiri tuh jarang buat ngasih saran atau apa. Paling ya di skripsi itu sering banget santai. Ya ini semua mahasiswa gitu. Iya. Cuma ya kita introspeksi diri saya. Untuk Mas Paten. Kalau untuk semua kritikan dan saran saya terima semua sih dari dosen. Soalnya itu menandakan kalau saya masih kurang lagi. Jadi saya dari kritikan atau saran itu jadi apa ya, pribadi yang jadi lebih baik membantu gitu kan. Dosen kan orang yang berilmu juga kan. Jadi kita dapat ilmu juga dari mereka. Gitu sih. Last question. Smash. Apa kekhawatiran terbesar Mas saat harus membuat sebuah keputusan terkait tugas gitu Mas? Apakah takut memilih topik yang salah atau takut metode yang digunakan tidak tepat? Misalnya Mas di dalam kelompok kan itu biasanya ada leadernya, ya kan, maksudnya yang kayak woro-woro gitu. Nah biasanya kan leadernya itu yang kita kan dari sebagai anggota kan kita kan dari leader yang ngomong itu kan. Biasanya leadernya, kalau Mas di posisi yang leadernya itu kan harus memutuskan suatu konsep tugas ini mau dibawa kemana. Nah itu apakah ada rasa takut untuk memilih topik yang salah atau metode yang salah atau bagaimana? Dari Mas Dewa. Kalau takutnya sih lebih ke apa ya? Cek dulu. Ini posisinya Mas sebagai leader dari kelompok gitu. Kan harus membawa kelompoknya itu, harus memutuskan suatu ini kan, suatu mau konsep tugasnya itu gimana, mau dibawa kemana, ini mau seperti apa nantinya gitu. Ada misal ada ketakutan ya untuk memilih topik yang akan dibahas atau metode yang akan digunakan seperti itu. Oh ya kadang ini aja sih kayak takut milih topik yang salah kan. Takutnya lebih ke teman-temannya nanti nggak bisa ngikutin gitu. Tapi biasanya sih buat ngatasin hal kayak gitu ya polling aja sih. Ya, teman-teman itu teman sekelompoknya itu minatnya ke topik apa. Ya ujung-ujungnya nanti tetap diskusi juga sih. Cuma kalau misal ditanya ketakutan ya itu sih ketakutan salah milih topik aja. Oh berarti lebih ke Masnya memutuskan, cuma ada beberapa pilihan untuk dipilih anggotanya. Untuk Mas Sapi sendiri, Kalau topik sih saya mungkin ya ada khawatir ya, cuma saya lebih prefer ke metode ya, karena saya rasakan buat ya leader juga ada tanggung jawab ya Mas ya. Terus untuk membuat sebuah tugas atau apapun itu, kalau metodenya itu nggak jelas atau nggak sesuai kan pasti nggak tersusun dengan rapi ya Mas. Ya mungkin di situ sih metodenya takut salah atau cara pengerjaannya yang salah, takutnya gitu ya Mas. oh berarti lebih proper ke metode ya, takut metodenya ini Ya kurang bagus apa gimana? betul, kurang relevan atau gimana ya. Saya memikirkan pendapat kelompok juga Mas. Ya saya diktator loh.
Enggak, saya musyawarah untuk mencapai mufakat ya Mas pasti. Oke, berarti itu Ya. musyawarah ya Mas. Ya kalau topik bisa diomongin bareng-bareng lah gitu. Kalau metode kan harus serius gitu kan ya untuk mencapai kesuksesan gitu. Menurut Mas Adirun, Sama sih. iya, sama. Anggotanya Kalau untuk di posisi dari leader sebenarnya nggak usah nunjukin takut ya, karena kan leader kan ya mutusin sendiri, tapi harus mutusin di depan anggotanya gitu kayak cocok orang gitu kayak ya kayak gitu. Walaupun udah memutuskan takut takut tapi harus memikirkan anggotanya juga Meminta pendapat. ya. Gitu Mas. Untuk Mas kita, sama saya sama Mas Adil ya, enggak, jangan ada takut lah Kalau sama dari leader ya leader gitu, tapi juga karena jangan ambil keputusan sendiri lah, walaupun kita nggak ada rasa takut ya, tetap konsultanya ke teman-temannya maunya gimana gitu. mungkin karena juga kalau nggak kontak, teman anggotanya kan juga bertanya-tanya kan, kayak rasa pedulinya itu gimana solidaritasnya. Untuk Mas Dimas, Jadi kalau misalnya ibaratnya kita udah jadi leader di komunitas ya ibaratnya nggak perlu ada yang ditakutin gitu loh. Karena walaupun itu keputusannya salah ya otomatis ya kita yang menanggung beban sebagai leader. Jadi ya ibaratnya apa ya, jadi seorang leader tuh ya udah kita siapin masalahnya gitu, ya tanggung jawab sama urusannya kita. berarti apapun yang keputusan kita itu nantinya gimana, intinya endingnya kita harus bisa bertanggung jawab atas keputusan kita. Oke. Untuk Mas Hadir, tidak takut pastinya kan sebagai pemimpin atau leader. Apa ya, kayak misalnya ada tugas itu paling udah ditentuin topik judulnya, paling kita tinggal pikirin topik pembahasannya, biasanya sih gitu. Paling yang lebih pikirnya lagi secara umum, pembahasan ini atau topik ini tuh mampu apa enggak gitu kan, bukan cuma untuk mahasiswa tapi untuk masyarakat juga, dari kata-katanya itu bisa mudah dipahami atau tidak gitu. Lebih dipikirin solusinya bukan takutnya, seperti itu sih paling. berarti lebih pikir ini ya Mas, jangka pendek jangka panjangnya gitu ya. Iya. Oke. Baik Mas, untuk pertanyaan dari saya ini sudah selesai semua. Saya sangat berterima kasih kepada Mas-mas untuk waktu yang telah diberikan untuk sharing pengalaman Mas-mas semua. Informasi ini sangat berharga buat saya dan kelompok khususnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan saya menghubungi Mas-mas. Untuk sekali lagi terima kasih banyak, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.